Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa kembali dengan Anisha Kusniadi. Pada hari ini kita akan belajar tema 7, peristiwa dalam kehidupan. Subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan pada pembelajaran keempat. Dengan muatan IPS, KD 3.4 dan 4.4, serta muatan PPKN KD 3.3 dan 4.3. Mari kita awali belajar untuk hari ini. Bangsa Indonesia mengalami penderitaan akibat penjajahan mulai awal abad ke-17 sampai abad ke-20. Ini berlangsung selama kurang lebih 350 tahun. Pada masa penjajahan, bangsa Indonesia telah berusaha sekuat tenaga untuk mengusir penjajah dan bercita-cita menjadi bangsa yang merdeka, bebas dari penjajahan. Berbagai bentuk perlawanan terhadap penjajah dilakukan oleh para raja, bangsawan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama, yang dilakukan dengan cara mengangkat senjata. Namun, pada umumnya, bentuk perlawanan semacam itu mengalami kegagalan. Adapun faktor penyebab gagalnya perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah antara lain, perjuangan bersifat kedaerahan, perlawanan tidak dilakukan secara serentak, masih bergantung pada pimpinan. Jadi, jika pimpinan tertangkap, maka perlawanan akan terhenti. Kalah dalam persenjataan, dan adanya politik adu domba atau divide and impera yang diterapkan oleh Belanda. Berdasarkan pengalaman tersebut, kaum terpelajar ingin berjuang dengan cara yang lebih modern, yaitu menggunakan kesatuan organisasi. Lahirnya organisasi-organisasi tersebut menandai lahirnya masa pergerakan nasional. Munculnya kebangkitan pergerakan nasional di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti berikut ini. Faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam Indonesia sendiri meliputi penderitaan rakyat akibat penjajah, lahirnya golongan terpelajar dan cendekiawan, sejarah kejayaan hidup kerajaan-kerajaan Indonesia pada masa lalu. Sedangkan faktor eksternalnya meliputi kemenangan Jepang atas Rusia, masuknya paham baru seperti nasionalisme dan demokrasi, dan kebangkitan nasional negara tetangga seperti India dan Filipina. Masa pergerakan kebangsaan dibedakan menjadi 3 masa, yaitu masa awal atau perkembangan pergerakan nasional pada tahun 1990-an. Babak baru perjuangan bangsa Indonesia ini melalui organisasi di bidang pendidikan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya, antara lain Budi Utomo, yang didirikan oleh Dr. Sutomo, merupakan organisasi nasional pertama yang berdiri pada tanggal 20 Mei 1908. Sarekat Islam, Indonesia Partai, dan Muhammadiyah. Memasuki masa yang kedua yang dikenal dengan masa radikal pada tahun 1920 sampai 1927. Pergerakan politik ini menggunakan taktik non-kooperatif yang keras terhadap penjajah, di mana rakyat sama sekali tidak mau bekerja sama dengan para penjajah. Mendorong semangat kebangsaan dan persatuan melalui rapat-rapat umum, surat kabar, dan lembaga kependidikan. Contohnya adalah Perhimpunan Indonesia, Partai Komunis Indonesia atau PKI, Partai Nasional Indonesia atau PNI. Selanjutnya memasuki masa yang ketiga yang dikenal dengan masa moderat pada tahun 1930-an. Pergerakan politik ini lebih menggunakan taktik kooperatif dengan penjajah, di mana para rakyat berusaha bekerja sama dengan penjajah. Namun di belakang mereka melakukan perlawanan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Memperjuangkan kepentingan rakyat dengan mengirimkan wakil-wakilnya dalam Dewan Perwakilan Rakyat, antara lain Partai Indonesia Raya atau Parindra, Partindo 1930, PNI baru yang didirikan oleh Insinyur Soekarno, dan Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindo. Selain organisasi-organisasi di atas, masih banyak organisasi kepemudaan dan keagamaan lainnya, seperti pergerakan Islam
yang bernama Pergerakan Tarbiyah Islamiyah atau PERTI, Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI, Jong Islamitenbond, Sumatera Tawalib yang lahir di Minangkabau, dan Persatuan Pemuda Kristen dan Persatuan Pemuda Katolik pula. Awal kebangkitan nasional Indonesia yaitu ditandai dengan berdirinya organisasi Budi Utomo yang berarti usaha mulia yang didirikan oleh Dr. Sutomo beserta kawan-kawannya atas prakarsa dari Dr. Wahidin Sudirohusodo pada tanggal 20 Mei 1908. Inilah organisasi modern pertama kali yang muncul di Indonesia. Oleh karena itu, tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Perkembangan masyarakat di Indonesia pada masa munculnya rasa kebangsaan terjadi di berbagai bidang kehidupan, antara lain pada bidang pendidikan, yaitu perkembangan pendidikan menyebabkan munculnya para cendekiawan, baik hasil dari pendidikan barat maupun pendidikan di Indonesia. Para cendekiawan ini menjadi pelopor dan pemimpin munculnya organisasi-organisasi pelajar dan mahasiswa untuk melawan penjajah, seperti Dr. Sutomo dalam organisasinya Budi Utomo. Pada bidang ekonomi, yaitu adanya upaya untuk penghapusan eksploitasi ekonomi asing. Tujuannya adalah untuk membentuk masyarakat yang bebas dari kesengsaraan dan kemelaratan, serta meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia. Pada bidang politik, munculnya organisasi-organisasi pergerakan yang menyuarakan aspirasi masyarakat pribumi yang telah hidup dalam penindasan penjajah. Mereka ingin menghancurkan kekuasaan kolonial di Indonesia. Mulai muncul paham-paham baru seperti nasionalisme, liberalisme, sosialisme, demokrasi, dan Pancasilaisme. Semangat nasionalisme pada masa ini digunakan sebagai paham atau ideologi bagi organisasi pergerakan. Salah satunya Partai Nasional Indonesia yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Pada bidang sosial dan budaya adalah dengan melakukan pembentukan identitas nasional, seperti penggunaan nama Indonesia untuk menyebut negara kita, yang dulunya bernama Nusantara. Hal ini diawali oleh J.R. Logan pada tahun 1850 dan istilah Indonesia semakin populer sejak Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, serta adanya upaya untuk melindungi, memperbaiki, dan mengembalikan budaya bangsa Indonesia yang hampir punah karena masuknya budaya asing sejalan dengan lamanya penjajah berdiam di Indonesia. Dengan adanya masa kebangkitan nasional ini mendorong para pemuda untuk semakin bersatu untuk mewujudkan Indonesia yang merdeka. Salah satunya yaitu dengan pelaksanaan Kongres Pemuda di Indonesia. Kongres Pemuda Indonesia berlangsung sebanyak 3 kali. Untuk Kongres Pemuda 1 berlangsung di Jakarta pada 30 April sampai dengan 2 Mei 1926. Tapi, pada Kongres Pemuda yang pertama ini belum dapat menghasilkan keputusan yang mewujudkan persatuan. Kongres kemudian dilanjutkan pada Kongres Pemuda kedua yang berlangsung di Jakarta pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 yang berpusat di Gedung Indonesia Club House di Jalan Kramat Jaya nomor 106, namun untuk penyelenggaraannya berada di 3 tempat yang berbeda. Pada Kongres Pemuda yang kedua inilah terdapat keputusan antara lain menerima lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.G. Rudolf Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia, menerima Sang Merah Putih sebagai bendera Indonesia, dan semua organisasi pemuda dilebur menjadi satu dengan nama Indonesia Muda, sehingga tidak ada lagi organisasi pemuda yang bersifat kedaerahan. Serta diikrarkannya Sumpah Pemuda oleh semua wakil pemuda yang hadir pada saat kongres. Masih ingatkah kalian bunyi Sumpah Pemuda? Mari kita lafalkan bersama. Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia
mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda ini merupakan suatu ikrar yang diucapkan oleh para pemuda bahwa mereka memiliki satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Kita tentu dapat mengembangkan sikap-sikap sehingga kita dapat melestarikan budaya yang ada di Indonesia dengan melakukan hal-hal sebagai berikut. Bertemanlah kalian dengan siapa saja tanpa membedakan suku, ras, dan juga agama. Menerima dan menghargai keberagaman suku bangsa, budaya, adat istiadat, serta agama orang lain. Tidak merasa kebudayaan dan kebiasaan suku budaya sendiri lebih baik daripada suku budaya lain. Ikut hadir dalam menyaksikan pentas kesenian daerah dan turut serta mengembangkan dan melestarikan budaya daerah di Indonesia. Baiklah anak-anak, inilah tadi materi pembelajaran kita pada hari ini. Untuk tugasnya, silahkan kalian mengerjakan. Semangat terus belajar di rumah ya. Untuk mengakhiri perjumpaan kita untuk hari ini, pesan untuk Bu Guru bagi kalian semua adalah selalu menjaga kesehatan. Jangan pergi ke tempat yang ramai tanpa melakukan protokol kesehatan dan kurangi bermain gadget sepanjang hari ya. Sehat dan semangat belajar di rumah. Sampai jumpa esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.